Jumpa lagi di Adu TV. Ini perlu direview nggak sih? Nggak usah. Kasihan yang lain. Ya udah nggak apa ya, kita mulai aja ya. Kita mulai. Oke. Lagi-lagi smartphone 1 jutaan yang luar biasa. Kemarin kita udah pernah review satu smartphone yang luar biasa di harga 1 jutaan, yaitu Itel P40 atau P40. 1 juta lah ya tepatnya ya. Belum sampai 2 bulan, Itel udah rilis lagi smartphone 1 jutaan. Yang satu ini bikin kami terheran-heran. Ya, terlepas dari namanya ya. Ya, ini adalah Itel S23 di harga 1,3 jutaan. Kita udah dapat RAM 8GB, storage 128GB. Iya, nggak salah, bener. Itu nggak dihitung pakai extended RAM atau virtual RAM atau apalah itu. Yaitu RAM beneran 8GB dan storage-nya juga nggak salah 128GB. Dan masih punya slot micro SD. Prosesornya udah cukup kencang, bahkan masih bisa dipakai buat main Genshin Impact. Ya lumayan lah ya. Baterai 5000, ada fingerprint scanner, layar 90Hz. Dan ini USB Type-C. Iya, ini USB-C. Ini pertanyaan yang bener buat Itel. Sebenarnya nih jual rugi nggak sih nih? Kayak jual rugi ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Yuk kita mulai review Itel S23. Oke, kita udah pernah membuat perkenalan tentang Itel di video sebelumnya. Tapi kita ceritain singkat lagi aja ya. Mungkin kalian ada yang belum kenal ya. Itel, ya cara bacanya Itel, jangan sampai salah sebut ya. Oke, brand ini merupakan salah satu sub-brand dari Transsion Holding. Nah, kalau Transsion Holding sebagai penonton jagat udah tahu dong ya di grup ini siapa aja ya. Ya, tahu? Betul. Ada Infinix sama ada Tecno yang akhir-akhir ini bikin heboh di pasar smartphone Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri, Itel baru masuk resmi ke Indonesia pada tahun 2020. Jadi wajar ya kalau banyak dari kalian yang belum kenal. Dari segi service center, Itel juga termasuk dalam layanan Car Care, layaknya brand Transsion Holding yang lainnya. Jadi kalau smartphone ada kerusakan, pengguna tinggal datang aja ke service center mereka yang udah tersebar luas di Indonesia. Oke, itu sekilas mengenai brand Itel-nya. Sekarang kita balik lagi ke smartphone yang satu ini, Itel S23. Ya, walaupun ada HP lain yang namanya S23 juta, tapi harganya beda jauh banget ya. Jauh banget ya. Yang itu kan di atas 10 juta, bahkan ada yang di atas 20 juta juga ya. Tapi tenang. Si Itel ini bukan HP abal-abal yang suka ngambil nama dari HP lain gitu ya. Dari nama-nama HP bermerek yang terkenal. Bukan. Itu kan biasanya namanya mirip kayak HP terkenal tapi begitu dipakai zong gitu ya. Nah, yang satu ini sih udah jauh lebih oke ketimbang HP-HP yang itulah ya, apalah itu namanya nggak jelas tuh ya. Oke, mari kita mulai bahas dari isi boxnya ya. Pertama kita lihat tentu ada unitnya dong ya. Masa dibuka box nggak ada unit? Ya, ada unitnya di sini ya. Lalu ada screen protector yang sudah terpasang. Nah, yang sebelumnya kita review itu suruh pasang sendiri. Sekarang enggak, sudah dipasangin. Kemudian ada charger 10 watt. Iya, masih ada chargernya. Masih ada dong chargernya. 1 jutaan loh ini. Lalu dia punya dapat kabel USB Type-C. Oh iya, 1,3 juta pakai USB Type-C. Iya, luar biasa. Harusnya memang begini ya, Lalu dapat case, dapat SIM ejector, dapat dokumen. Ya luar biasa ya, 1 jutaan masih dapat isi box yang lengkap di sini. Nah, untuk desain, smartphone ini menggunakan desain bodi yang kotak-kotak ya. Finishing frame-nya halus, jadi nggak ada yang tajam-tajam lah ya di bodinya ini ya. Frame dan back cover-nya terbuat dari polikarbonat atau plastik dengan finishing yang agak glossy di sini. Meskipun di bagian belakang ini glossy, tapi sidik jari nggak terlalu kentara ya. Mungkin karena unit yang kami terima ini warnanya putih ya. Nah, selain warna putih, ada juga varian yang hitam. Tapi yang warna putih ini kayaknya yang paling spesial di sini. Kenapa spesial? Karena back cover-nya ini bisa berubah warna saat terkena sinar UV atau sinar matahari. Warnanya akan berubah dari putih jadi keunguan seperti ini. Keren ya. Jarang banget nih ada yang kayak gini di 1 jutaan. Kok ya kepikiran ya naruh gini 1 jutaan ya. Oke, untuk dimensi 164 x 75,6 x 8,4 mm dan bobotnya kurang lebih 192 gram. Overall kalian merasa dari segi desain termasuk sangat keren untuk kelas harganya. Nah, di sisi kanan kita lihat ada tombol power yang sekaligus fingerprint
scanner. Iya, tombol powernya sekaligus fingerprint scanner, bukan di belakang lagi ya. Nah, kemudian ada tombol volume up and down. Lalu kalau sisi atasnya ini kosong di sini ya. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang triple slot ya. Jadi bisa pasang 2 SIM card plus 1 micro SD. Ya, triple slot ya. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker. Ini speaker mono ya, satu aja speakernya ya. Di sisi layar kita bisa lihat ini ada earpiece di bezel atas, lalu ada kamera selfie di bawahnya dengan bentuk notch di sini. Ini adalah kamera selfie 8 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Dari segi bezel layar ini termasuk tebal ya, tapi ya HP 3 jutaan aja masih banyak yang mirip seperti ini desainnya. Jadi nggak perlu diprotes ya, ingat harganya. Nah, untuk layarnya ini adalah layar 6,6 inci water drop display. Resolusinya adalah HD+, ya. Refresh rate-nya 90 Hz. Harga 1 jutaan dapat refresh rate 90 Hz. Ini luar biasa sih. Ini menurut kami keputusan yang baik sekali, pakai HD+ aja, tapi dipadukan dengan refresh rate 90 Hz. Dan karena prosesornya cukup kencang, 90 Hz ini sangat-sangat terasa mulusnya dan cukup konsisten juga mulusnya nih. Kami pernah ketemu smartphone dengan layar 90 Hz tapi feel-nya nggak gitu nyaman gitu. Refresh rate-nya jadi kurang stabil aja rasanya. Kalau di sini mulus. Hebatnya lagi dia punya auto switch refresh rate di sini. Jadi refresh rate-nya bisa disesuaikan berdasarkan aplikasi. Sebetulnya saat kita setel di 90 Hz itu juga nggak selalu di semua aplikasi dia akan jalan di 90 Hz sih. Cuma bedanya kalau kita setel di 90 Hz akan lebih banyak aplikasi yang jalan di 90 Hz karena bisa dipaksain aja di situ ya. Nah, kita kasih contoh nih ya. Saat buka Play Store, auto switch akan menurunkan refresh rate jadi 60 Hz. Sedangkan setting 90 Hz akan membuat Play Store jalan tetap di 90 Hz. Kalau kita buka video player seperti MX Player yang bisa kami pakai, apapun setting layarnya, app ini akan berjalan di refresh rate 60 Hz. Sayang untuk game kami belum ketemu game yang super 90 Hz. Misalnya Subway Surfer, apapun setting layarnya dia akan tetap jalan di 60 Hz sih. Saran kami, demi keseimbangan yang mulus, pemakaiannya serta keawetan baterainya, setel di auto switch aja. 90 Hz akan membuat lebih mulus tapi baterai akan sedikit lebih boros. Ya, tentunya pilihan kembali di tangan kalian sih ya. Nah, dari segi color gamutnya untuk layar ini di kisaran 97% sRGB. Warna yang dihasilkan pun masih cukup oke lah di sini ya, masih oke banget. Ini bukan layar HP yang burik ya, walaupun dia HD+ tapi nggak burik sama sekali. Dari pengukuran kami, warna putih yang dihasilkan tuh agak sedikit lari ke biru, ke biru-biruan. Mungkin untuk membuat efek putih ya, biasanya emang kayak begitu ya. Tapi untungnya nih kalau buat malam-malam masih ada fitur eye care di setting layar. Jadi bisa lah ya diubah ke kuning-kuningan supaya mata tetap nyaman kalau dipakai malam-malam ya. Nah, dari segi kecerahan layar menurut kami memang ini kurang. Di kondisi 100% brightness dia cuma mencapai 350 nits. Ini masih ya pas aja buat di indoor. Sementara kalau di outdoor saat terik, walaupun udah di setel 100%, layarnya masih kurang cukup terang untuk menampilkan konten. Jadi buat kalian yang mau beli ini untuk nge-Gojek atau nge-Grab gitu ya di motor gitu, lebih baik memperhatikan bagian yang satu ini. Agak susah bacanya memang ya kalau di bawah sinar matahari. Nah, kemudian ada satu catatan penting terkait layarnya, yaitu tidak adanya sistem auto brightness akibat tidak adanya light sensor. Jadi pengaturan kecerahan layar memang selalu harus dilakukan secara manual. Kemudian untuk touch sampling rate layar ini adalah 180 Hz. Saat kami tes juga layar terbilang responsif ini ya. Dipakai main real drum juga lancar-lancar aja. Nggak terasa ada delay yang mengganggu. Masih ingat harganya? Kita beralih ke sisi belakang. Ada modul kamera dan LED flash di sini. Untuk kameranya ini kamera utama 50 megapiksel. Untuk perekaman videonya itu sampai dengan 1080p 30 fps. Terlihat ada kamera lain di sini tapi anggap aja bonus ya. Ya untuk nambah-nambahin penampilan lah di situ. Nah, untuk spesifikasi internal, untuk SoC-nya dia pakai Uni SoC T606. Nah, ini adalah SoC yang unik di sini ya. Untuk CPU-nya dia pakai 2 core Cortex A75. Ya, ini ada A75 ya. 1,6 GHz dan ada 6 Cortex A55 1,6 GHz. Untuk GPU dia pakai Mali G57 MP1. Umumnya di harga segini SoC-nya ya cuman 8 core Cortex A5 sekian ya, yang ya bukan performance core di situ. Dan jadi memang biasanya kalau harga-harga sini kita tidak berharap performance tinggi-tinggi amat. Tapi yang ini sih mantep ya, karena ada core performance-nya, ada Cortex A75-nya di Itel S23 ini. Jadi pemakaian sehari-harinya tuh lebih berasa responsif.
Untuk RAM 8 GB, ya udah 8 GB aja yang kita bahas, nggak usah tambahin ekstranya macam-macam. 8 GB itu yang kita butuhkan, RAM besar aja. Storage 128 GB. Rasanya ini RAM dan storage terbesar yang kami pernah lihat di smartphone di bawah 1,5 juta ya. Luar biasa nih. Tersedia juga varian yang lebih murah sih sebetulnya, yang RAM-nya 4 GB, tapi saran kami sih langsung ambil yang 8 GB aja. Beda harganya tipis banget nih. Belum ada info detail mengenai tipe storage-nya, tapi yang lucu, saat kami tes kecepatan storage-nya, ini kok mirip banget dengan UFS. Dan kalau dilihat-lihat, UniSoC T606 ini emang bisa pakai UFS sampai dengan versi 2.2. Tampaknya ini juga yang membantu kenyamanan pakainya. Tapi ingat, kami tidak mendapatkan konfirmasi mengenai storage-nya. Yang jelas storage-nya kalau dites kencang, udah itu aja. Lanjut, untuk baterai 5000 mAh, charger 10 watt. Nah, untuk sensor ini sini ada accelerometer, ada proximity sensor, ada magnetic sensor, ada orientation sensor, dan untuk gyro ya sayangnya masih virtual ya. Tapi ya sangat wajar lah buat harganya. Untuk security ada face unlock dan ada fingerprint scanner. Nah, ini menarik dari segi kecepatan face unlock-nya ini nggak disangka-sangka ini termasuk cepat ya. Jujur aja kalau dibanding dengan itel P40 kemarin, face unlock-nya dan fingerprint-nya itu jauh bedanya sama yang S23 ini. Dan sepertinya baru si itel S23 ini yang memberikan fingerprint di samping seperti ini ya buat kelas harganya. Smartphone lain tuh di belakang atau nggak pakai fingerprint sama sekali. Nah, oke lanjut. Untuk OS dia menggunakan itel OS. Ini Android 12 ya. Sayangnya ini belum Android 13. Nah, untuk update OS sayangnya kita belum dapat konfirmasi mengenai update-nya itu seperti apa. Tapi lagi-lagi di kelas harga segini biasanya memang nggak ada konfirmasi dari produsen. Nah, terkait bloatware, aplikasi-aplikasi bawaan standar Transsion Holding tentunya ada di sini ya, beserta notifikasi-notifikasi iklannya yang ya agak ganggu sih memang ya. Tapi karena notifikasi tentunya ini bisa dimatikan dengan mudah. Iklan juga kami temukan saat sedang melakukan pencarian di Play Store. Nah, kita belum ngetik nama app-nya, di bawah di kolom pencarian tuh udah muncul iklan. Kalau ini sih lebih ke arah hati-hati aja ya. Selain itu bloatware-nya terbilang sedikit sekali di sini, tidak banyak aplikasi aneh-aneh. Lagi pula kalau toh ada bisa di-uninstall kalau kalian nggak butuh. Ini hebat juga nih ya, si itel bisa lolos TKDN dengan bloatware sedikit seperti ini. 1 jutaan loh ini ya. Paling tidak saat kami melakukan pengujian ya dia kondisi seperti ini. Ya nggak tahu kalau nanti tiba-tiba ditambahin. Nah, untuk launcher bawaan menurut kami masih sedikit kurang nyaman. Misalnya saat buka app drawer kita nggak bisa slide ke bawah untuk menutupnya. Kemudian saat buka panel notifikasi kita juga nggak bisa langsung geser ke panel quick setting. Masih ada detail-detail kecil di UI-nya yang menurut kami masih kurang nyaman. Tapi mungkin kalau udah terbiasa sih nggak ada masalah. Ini masalah pembiasaan aja. Untuk konektivitas tentunya dia 4G. Oh iya ya, 2G, 3G, 4G ya. Nggak cuma 4G doang ya. Tapi memang limitnya di 4G dan memang nggak akan bisa di-upgrade ke 5G juga. Untuk Wi-Fi, nah ini menarik. Dia udah Wi-Fi 5. Ini luar biasa. Dia dual band 2,4 dan 5 GHz ada di sini. Untuk Bluetooth udah versi 5, NFC nah ini sayangnya tidak ada. Kemudian untuk Wi-Fi sharing di sini juga belum bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Nah, skor berikutnya kita dapat tanpa pakai kipas pendingin ya. Antutu 9 kita dapat 231 ribuan. Karena RAM-nya 8 GB, jadi kita bisa pakai Antutu 9 di sini, nggak usah pakai yang 8 yang lama ya. Untuk Geekbench 5 single core itu 305, multi core di 1263. Trimark Slingshot Extreme graphics score-nya ada di 838. Trimark Wildlife Stress Test best score-nya ada di 424 dengan lowest score di 409. Jadi stability-nya ada di 96,5%. Cukup oke di sini. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dia dapat 23 FPS. Sementara untuk CPU throttling test itu hasilnya adalah tidak throttling sama sekali. Ya, selama setengah jam tidak turun sama sekali performanya. Mantap bener ya. Oke, langsung kita coba buat gaming ya. Kita sangat terkejut di sini lihat hasil tes gamenya. Kita langsung lompat aja. Kita tes ke Genshin Impact. Ternyata di sini masih terhitung masih lumayan playable. Frame rate-nya memang ada di kisaran 20-an sampai 30 FPS. Saat traveling ini cukup lancar karena tidak ada stuttering ya. Walaupun dia mungkin 25 FPS sampai 30, tapi ini nggak ada stutteringnya, nggak ada stutter, jadi mulus aja lancar jalan terus. Nah, kecuali tentunya kalau dipakai buat battle ya. Ya mungkin kalau kalian targetnya untuk battle yang hardcore ini sangat kurang pas di sini ya. Karena akan banyak lag dan frame rate bisa jatuh di bawah 20 frame per second. Tapi ya kalau buat dimainin jalan-jalan, mau ngegacha, mau cari-cari ya petualangan-petualangan di dalam Genshin Impact, ya ini masih oke lah buat daily quest, masih lumayan lah ini.
Suhunya juga nggak jadi masalah, cuma anget-anget aja, baik di sisi layar maupun di sisi back covernya. Rasanya belum pernah ada smartphone di 1,3 jutaan yang bisa kayak gini ya. Sepertinya RAM 8 GB-nya berperan besar terhadap kelancaran game ini, dan mungkin juga kecepatan storage-nya 128 GB. Tentunya kalau 128 GB sih ya udah enak sih buat masang game-game gede ya. Nah, kalau untuk ranking-rankingan di Genshin kita bisa bilang rankingnya D+ deh, D+ ya. Rentang frame rate-nya memang rendah tapi cukup stabil, masih lumayan nyaman untuk traveling. Ini bahkan bisa lebih nyaman dari beberapa smartphone 3 jutaan yang pernah kami coba. Nah, untuk game lainnya pun lancar ya. Misalnya PUBG nih, kita bisa dapat smooth ultra dan gamenya berjalan di 40 frame per second. Mantap, 40 FPS ya. Ada loh yang nyangkut di 30. Kemudian Mobile Legends juga lancar di sini. Settingnya terbuka bisa sampai grafis high dan frame rate di 60 FPS. Untuk game ini terhitung lancar-lancar aja, nggak ada masalah juga. Ya, buat gaming jadi kesimpulannya lumayan oke, walaupun memang jangan diharapkan bisa yang luar biasa super lancar mau jalan 90 FPS gitu ya, enggak lah, nggak mungkin. Ingat harga lagi-lagi. Oke, untuk kemampuan baterainya, nah ini menarik ya. Di video playback 1080p local video playback kita bisa dapat 19 jam 14 menit sebelum akhirnya baterainya habis ya. Oh, lumayan irit juga sih sebetulnya nih ya. Nah, untuk YouTube streaming, untuk video yang 1080p 30 fps selama 30 menit, baterainya hanya turun 3%. Untuk swipe-swipe TikTok selama setengah jam, baterainya turun 4%. Main Genshin Impact selama setengah jam, di setting lowest 60, dia hanya turun 9% saja. Kemampuan baterainya bahkan mengalahkan si P40 yang baterainya 6000 mAh. Ya, mantap benar di sini ya. Kemungkinan besar ini terjadi karena SoC-nya yang lebih modern. Nah, untuk charging, ingat ya, ini charger 10 watt dengan baterai 5000 mAh. Dari 0 sampai 50% itu butuh waktu 1 jam 22 menit. Sementara untuk kalau sampai penuh dia butuh waktu 3 jam 15 menit. Dengan kecepatan charging seperti ini sepertinya baiknya ditinggal tidur aja ya. 3 jam dia baru penuh soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada itel S23 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Jadi yang lagi teman-teman lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Lumayan ya, masih bisa Full HD 30 untuk kelas harganya. Soalnya saya pernah nemu ada yang cuma bisa 720. Ini bisa 40p 30, ini udah lumayan banget tuh. Untuk kualitas gambarnya sendiri, kalau saya bilang sih ya sekedar ada aja ya untuk video selfie-nya. Belum bisa ngarep yang luar biasa banget. Tapi satu hal yang saya apresiasi, untuk kelas harganya itu bisa jalan 1080p 30-nya bener aja itu udah bagus banget kok. Jadi kalau teman-teman lihat nih videonya bener 30 fps. Soalnya kita pernah lihat di kelas harga segini itu ada yang videonya cuma 15 fps. Jadi kita bisa bilang walaupun kualitasnya belum yang luar biasa, tapi masih usable lah untuk kebutuhan sehari-hari. Belum levelnya untuk vlogging. Siapa juga mau vlogging pakai HP kelas harga segini. Dari segi hasil suaranya yang lagi teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Sayangnya dia cuma single mikrofon ya. Di satu sisi doang dia adanya. Dan ini berpotensi kalau misalnya lagi pegang smartphone-nya dengan kondisi miring seperti ini, bisa ada potensi mikrofonnya ketutupan sama tangan. Jadi hati-hati aja ya. Kalau ketutupan sama tangan, hasilnya jadi seperti ini. Kalau misalnya ada 2 mikrofon paling nggak ada backup lah, tapi ini sayangnya cuma single mikrofon. Dari segi kualitas suaranya sendiri, kalau menurut saya ya mencukupi aja lah. Kita belum bisa ngarep banyak mengenai kualitas suaranya. Paling nggak untuk kebutuhan video sehari-hari atau kalian mau rekam orang ngomong, masih bisa kedengeran lah orangnya ngomong apa ya. Dari segi dynamic range videonya juga kita belum bisa ngarep banyak ya. Kalau misalnya kita hadapin ke area yang pencahayaan sulit seperti ini, wajar kalau misalnya area-area yang terlalu terang tuh jadi kurang kelihatan, jadi putih doang biasanya. Tapi paling nggak kalau saya bilang wajah masih bisa diekspos dengan cukup baik lah di sini. Nggak hitam doang muka saya. Kalau dari segi stabilisasi videonya sayangnya belum ada ya. Wajar. Jadi kalau misalnya di bawah jalan kayak begini, videonya akan terasa goyang. Untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini ya. Belum ada stabilisasi video juga, wajar. Dari segi perekaman video menurut saya memang masih agak lemah di smartphone ini. Cuman mengingat harganya yang sangat terjangkau, saya sih nggak bisa banyak komplain ya. Yang saya salut justru ada di kemampuan fotografinya ya. Kalau teman-teman lihat hasil fotonya berikut ini, misalnya ini kamera selfie-nya,
Ini hasilnya menurut saya masih sangat bagus ya untuk kelas harganya. Dua hal sih yang saya apresiasi dari kemampuan fotonya, yaitu dia masih punya kemampuan HDR. Jadi kalau misalnya pencahayaannya sulit, dia masih ada multi frame processing lah paling enggak gitu. Jadi pencahayaan yang gelap terang itu masih bisa diseimbangin kalau dari sisi foto. Dan dia masih ada fitur portrait mode juga. Jadi kita bisa foto bokeh-bokeh gitu. Walaupun ya bokehnya kita belum bisa terlalu rapi banget, tapi ya ini udah lumayan banget. Ada fitur ini udah bagus. Cuma memang catatannya kalau kalian mau dynamic range bagus, ya nggak bisa pakai mode portrait mode ya. Harus pilih. Kalau mau HDR bagus pakai di auto, kalau mau yang bokeh-bokeh dia pakai portrait mode. Cuman portrait mode-nya nggak bisa berbarengan dengan HDR. Ini wajar banget. Dan untuk kalian yang mau belajar manual di fotografi, dia juga ada fitur pro mode-nya ya. Jadi kita bisa atur berbagai macam settingannya, dari ISO-nya, dari shutter speed-nya, segala macam itu bisa juga di sini. Untuk kemampuan kameranya saat low light, ini saya kasih lihat untuk video selfie-nya dulu. Hasilnya seperti ini. Kita nggak bisa ngarep banyak sih soal detail ya. Detail pasti kurang, gambarnya udah soft juga. Tapi kalau saya lihat di layar, noise-nya itu nggak terlalu parah sih. Belum yang parah-parah banget, cuma detail emang udah agak hilang. Teksturnya juga udah agak kasar. Habis itu dari segi frame rate juga sepertinya agak drop dikit sih. Jadi nggak benar-benar 30 fps banget. Nanti akan saya tampilin di layar video ini jalan di berapa fps, biar tahu dia frame dropnya sejauh apa. Untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini. Tentunya kita juga nggak bisa ngarep detail yang tinggi di sini. Detailnya udah jelas kurang. Dan juga warnanya udah memudar. Jadi mungkin kalau misalnya kalian rekam pakai ini, warna yang kalian lihat pakai mata sama apa yang ditangkap kamera itu lumayan jauh ya. Kalau saya lihat sih dari layarnya ini warnanya udah cenderung pudar. Oke, sekarang saya mau cobain kemampuan autofocusnya. Ini saya langsung cobain di kondisi malam biar langsung aja deh. Karena di kondisi terang biasa autofocus pada aman. Biasa tuh kamera-kamera smartphone sekarang kesulitan kalau kondisi udah low light. Tapi ini masih termasuk aman ya. Nice. Untuk hasil foto di kondisi low light seperti ini, menurut saya hasil kameranya juga masih agak kurang. Kameranya kesulitan lah untuk kondisi segelap ini. Jadi sensor kameranya juga mungkin nggak punya kemampuan menangkap cahaya yang baik. Jadi nggak bisa ngarep terlalu banyak untuk gambarnya bisa terang. Dan fitur super night-nya juga nggak terlalu bantu banyak juga. Dan di mode autonya ini, kalau saya lihat hasil fotonya juga sepertinya dia nggak ada multi frame processing di sini. Kalau misalnya kalian foto yang objeknya banyak cahayanya, jadi akan cenderung highlight itu overexpose. Tapi ya di kelas harganya ini menurut saya masih mencukupi lah untuk foto. Paling enggak fotonya tuh masih kelihatan lah apa yang difoto ya. Oke, sekian aja pengujian kameranya itel S23. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi untuk pengujian ekstra untuk Netflix. Ya, ini masih L3, jadi kita belum bisa nonton streaming HD. Kalau mau ngakalin dapat kualitas yang agak bagus, ya di-download aja dengan kualitas yang tinggi supaya bisa nonton dengan kualitas yang lumayan oke di situ. Untuk haptic feedback di sini tentunya masih tersedia ya, ada vibration motornya. Untuk efek getarnya juga sudah aktif secara default. Kualitasnya ya masih terasa haptic yang entry level lah ya, low end. Cukup kuat, tapi kalau dipakai ngetik itu getarannya tuh terasa panjang. Ya, ini bisa diatur lewat setting keyboard biar sedikit lebih baik, tapi ya dikembalikan kepada kalian mau dipakai atau nggak dipakai di sini. Nah, untuk harganya di dalam periode launching harganya itu jadi 1.349.000. Harga normal itu di 1.449.000. Tapi masih ada bonus. Selama periode launching, pembelinya akan mendapatkan gratis power bank atau TWS dari itel. Pembeli itu bisa pilih salah satu ya. Harganya ini membuat kami geleng-geleng ini karena kelebihan ditawarkannya terasa terlalu oke banget gitu ya. Tapi tentunya di harga segini tetap ada yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, tidak ada sistem auto brightness di sini. Jadi ya kita harus nyetel sendiri layarnya mau di seberapa. Tapi kemungkinan besar sih karena akan token terus ya. Karena memang layarnya kurang cerah, terutama untuk penggunaan di siang hari. Kalau dalam ruangan sih masih oke. Lalu untuk charging, ini lama banget sih. 3 jam ini lama sih ya. Nah, kemudian untuk tampilan UI-nya, itel rasanya masih butuh perbaikan optimalisasi di UI-nya ini. Dan kalian juga masih harus berhati-hati dengan iklan yang bisa tiba-tiba muncul.
Kemudian untuk kualitas perekaman videonya ini ala kadarnya ya. Setidaknya masih usable lah videonya. Kemudian dia belum punya NFC dan gyroscope-nya juga masih yang versi virtual. OS juga masih Android 12 ya, walaupun 12 masih lumayan oke sih sebenarnya ya. Kalau bicara update juga dia belum dapat kejelasan sih sebenarnya. Lalu yang mesti diperhatikan juga, brand itel ini masih terhitung baru di pasar Indonesia. Jadi sangat wajar kalau kalian mau beli itu akan ragu di awal. Tapi seperti yang kita udah jelaskan di awal tadi ya, ingat mereka ini juga grupnya Transsion Holding. Dan kalau di luar negeri sih itel ini bukan pemain baru. Nah, dari sisi kelebihannya jelas. Yang pertama, RAM 8GB beneran ya, 8GB beneran dan storage 128GB. Ini rasanya terbesar di kelasnya, ini susah dilawan di sini ya. Performanya ini terkencang sepertinya di kelasnya, masih sanggup lah untuk Genshin Impact ya. Baterainya juga lumayan awet di sini. Desainnya nggak terkesan murahan sama sekali, apalagi yang versi putih ini ya. Keren banget. Warna layarnya juga lumayan oke di sini. Kamera ini terhitung baik nih untuk kebutuhan foto. Ini oke di sini. Lalu dia udah pakai USB Type-C. Masih tersedia side fingerprint dan face unlock yang responsif. Wi-Fi-nya udah bisa dual band di sini dengan Wi-Fi 5. SIM tray-nya triple slot dan isi box-nya masih lengkap di sini. Ya, akhir kata kelebihan smartphone ini membuat kami bertanya-tanya, lagi-lagi bertanya-tanya, apakah itel ambil untung dari smartphone yang satu ini? Jangan-jangan nggak ngambil untung nih? Ayo jujur dong itel. Ya, dengan harga baru di 1,3 jutaan, ini adalah smartphone terbaik yang kami pernah uji sejauh ini. Ya, dari sisi balance-nya segala macam, rasanya belum ada lawannya sini. Ini good job banget ya buat itel. Terima kasih banget sudah meramaikan kembali kompetisi smartphone kelas terjangkau. Kami sangat berharap brand lain bisa kasih perlawanan supaya kompetisinya makin seru di harga di bawah 1,5 juta. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain.